wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Okay, good. Oke, sebelumnya di absen dulu ya. Di absen dulu. Yang baru masuk silakan diisi di kolom chat untuk daftar hadir kalian. Oke. Nah, apa sih teks pemberitahuan itu? Nah, dalam bahasa Inggris ada namanya pemberitahuan. Biasanya dalam kita bisa menemukan pengumuman di berbagai macam tempat. Pengumuman itu tidak hanya ditempel, tapi juga bisa diumumkan. Ya, di sini kita bisa melihat ada pengumuman tulis dan ada pengumuman lisan. Nah, pengumuman lisan biasanya di masjid, ya kan? Biasanya ada pengumuman. Kalau di kita di Indonesia di kampung biasanya ada pengumuman secara lisan atau tertulis. Nah, kita karena berhubungan dengan teks, kita konsentrasinya adalah di pengumuman yang tertulis atau written. Oke, selanjutnya. Apa sih pengumuman itu? Nah, ini pengertiannya. Pengertiannya adalah artinya sebuah pernyataan yang dibuat untuk umum atau untuk media yang memberikan informasi tentang sesuatu yang sudah terjadi atau akan terjadi. Jadi, written announcement can be read in newspaper, magazine, announcement board, public place. Jelas ya, kalau pengumuman tertulis biasanya bisa kita temui atau bisa kita baca di majalah, di koran, di papan pengumuman, di mading atau tempat umum lainnya seperti tadi yang dikatakan Sahrul, di tiang listrik juga bisa masuk ke dalam pengumuman. Is the social function of announcement text. Apa sih fungsi dari pengumuman itu? Nah, fungsi dari pengumuman adalah untuk membuat to make a formal written notice of certain event which has happened or going to happen. Fungsi sosial dari sebuah teks pengumuman. Nah, selanjutnya, baik, di sini what is the generic structure of announcement text? Nah, generic structure atau struktur teksnya di sini ada 3. Yang pertama adalah opening, pembukaan. Yang kedua adalah content atau isi, dan yang ketiga adalah closing atau penutup. Seperti apa sih teks pengumuman itu? Nah, kita akan coba lihat sini teks pengumuman. Oke, sini contoh dari teks announcement. Yang pertama ada struktur dari teks yaitu opening, content, dan closing. Ini ada sebuah teks pengumuman yaitu tentang pengumuman tentang sekolah atau perpustakaan sekolah. Di sini kita bacakan to all grade students. Ini opening. All library bla bla bla, ini adalah content sampai titik sampai akhir, dan yang terakhir penutup itu librarian John Kay. Itu sebagai closingnya. Any question? Ada. Yes, nothing. No question. Oke. Okay. Nah, tinggal jika tidak ada pertanyaan, silakan nanti kalian kerjakan latihan berikut. Silakan kalian baca dulu teksnya. Nah, setelah dibaca, ini ada 2 activity 1 dan activity 2. Activity 1, read the text below. Nah, ini kalian baca semuanya. Setelah dibaca, kalian isi nih di sini dengan menuliskan ya true atau false. Ya. Kalian tulis di sini, misalnya di sini, the announcement tells about school regulation. Ya, pengumuman berbicara atau membahas tentang peraturan sekolah. Benar atau salah? Nah, di sini kita lihat dulu sini. Ya, sini akan kalian kerjakan. Nah, nanti soalnya di sini yang pertama ya, put the tick atau checklist in the true column for the correct statement. Kalau betul di sini checklist. Ya. And put the tick checklist in false column for the incorrect statement. Jadi kalau nggak benar di checklist yang sebelah kanan. Bisa dipahami? Iya, Pak. Paham, Pak. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. itu yang pertama. Silakan Paham, Pak.
Di foto bisa ininya untuk LKPD-nya, nanti Bapak juga kirim ke kalian. Nanti kalau sudah selesai di foto, nanti fotonya di upload di WA ya. Gimana Pot? Kan beli di WA. Kan beli di WA. Ning WA atin bayar. Iya, ora apa-apa. Oke. Sekarang kita akan coba presentasi dari hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian atau pasangan kalian. Ya, nanti bahan diskusinya akan ditampilkan di screen. Kami dari kelompok di Panamadi, Sufi Wisida dan Dian Palaka akan presentasikan kesimpulan penting. Dan yang pertama, jawaban kami adalah false, yang berarti salah. Yang kedua, jawaban kami true, yang berarti benar. Yang ketiga, false, yang berarti salah. Yang keempat, true, yang berarti benar. Dan yang kelima adalah false, yang berarti salah. Begitulah kesimpulan dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah bahwa hari ini kita belajar teks, yang mana teks itu memiliki struktur, fungsi sosial, dan kebahasaan. Tapi hari ini penekanan kita adalah di fungsi sosial dan struktur teks, yang mana di struktur teks itu memiliki 3 tahapan, 3 jenis. Yang pertama adalah opening, yang kedua adalah closing, dan yang kedua adalah konten, dan yang ketiga adalah closing. Itu untuk text announcement. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita bisa mengambil manfaatnya, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang text announcement dalam ranah unsur kebahasaan. Jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugas yang di-share melalui link Google Form. Jadi kalian kerjakan tugasnya sesuai dengan arahan soal dari situ. Bisa dimengerti? Understand? Bisa dimengerti semuanya? Sebelum pembelajaran mengakhiri, mari kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.